kiai siapapun yang tidak berani menjawab permasalahan nasab, leren dari kiai. Ini bukan masalah Habib, ini masalah nasab Rasulullah. Ini sudah masuk kasus, bukan fitnah lagi. Harus terbuka masalah nasab ini. Jadi beda dengan maksiat yang kecil, perbuatan dosa yang kecil itu lidafil fitnah. Agar tidak jadi fitnah, tidak jadi permasalahan. Ini sudah menyangkut bangsa, agama, ya kan? Bahkan sesuatu yang kita imani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Syarif, cucu Nabi, berdakwah dengan cinta suci, bukan Habib dari Yaman. Negeri ini surga para Habib, kiai buya ulama yang pinter. Tetap anggap Habib cucu Nabi, namun fakta tertawakan mereka. Ombak bergelombang bawa fakta, DNA tak sejalan dengan cerita. DNA Habib ternyata bukan Arab asli, DNA bukan Arab mustahil cucu Nabi. Sadarlah wahai kiai buya ulama, jangan nodai nasab suci Nabi. Takutlah dosa umat tersesat bersama juriah palsu. Kiai buya ulama pegang keyakinan, namun logika harus diperankan. Kebenaran menyakitkan gengsi, tapi dosa lebih berat di pundakmu. Angin malam sampaikan pesan, jujurlah bersama ilmu pengetahuan. Kebenaran pasti temukan jalan, tak bisa dihadang selamanya. Sadarlah wahai kiai buya ulama, jangan nodai nasab suci Nabi. Takutlah dosa umat tersesat bersama juriah palsu. Angin malam sampaikan pesan, jujurlah bersama ilmu pengetahuan. Kebenaran pasti temukan jalan, tak bisa dihadang selamanya. Sadarlah wahai kiai buya ulama, jangan nodai nasab suci Nabi. Takutlah dosa umat tersesat bersama juriah palsu. Negeri ini surga para Habib, kiai buya ulama yang pinter. Tetap anggap Habib cucu Nabi, namun fakta tertawakan mereka. Ombak bergelombang bawa fakta, DNA tak sejalan dengan cerita. DNA Habib ternyata bukan Arab asli, DNA bukan Arab mustahil cucu Nabi. Sadarlah wahai kiai buya ulama, jangan nodai nasab suci Nabi. Takutlah dosa umat tersesat bersama juriah palsu. Kiai buya ulama pegang keyakinan, namun logika harus diperankan. Kebenaran menyakitkan gengsi,
gengsi, tapi dosa lebih berat di pundakmu. Angin malam, sampaikan pesan, jujurlah bersama ilmu pengetahuan. Kebenaran pasti temukan jalan, tak bisa dihadang selamanya. Sadarlah wahai kiai buya ulama, jangan nodai nasab suci Nabi. Takutlah dosa umat tersesat bersama juriah palsu. Angin malam, sampaikan pesan, jujurlah bersama ilmu pengetahuan. Kebenaran pasti temukan jalan, tak bisa dihadang selamanya. Sadarlah wahai kiai buya ulama, jangan nodai nasab suci Nabi. Takutlah dosa umat tersesat bersama juriah palsu. Wali Songo membawa cahaya, roh suci untuk dunia. Di hati kita mereka ada, menyatukan jiwa bangsa. Keilmuannya berani berstatement, berani memberikan fatwa tidak tanggung jawab. Wajib itu dijawab. Gus Koyum jawab dong dengan data dan lain sebagainya. Hak ya hak, batal ya batal, nggak ada alasan. Ini jelas kok, Qur'annya itu jelas, sering saya ucapkan. Saya dalilnya nggak banyak, memang nggak bisa. Katanya Gus Bah kan di YouTube, dalilnya itu saja, berarti kelihatan bodohnya. Iya, saya orang bodoh, tapi saya punya dalil 3 saja. Wala tastaru bi ayati samanan qalila wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tatlunal kitab afala taqilun. Jadi cuma ngomong-ngomong kebaikan, ngomong begini-begini tapi nggak bertanggung jawab. Itu gimana itu Qur'annya? Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tatlunal kitab afala taqilun. Apakah Qur'annya melarang membahas masalah nasab? La yuhibbullahu jahra bisuin. Banyak sekali. Berarti apa? Wala tastaru bi ayati samanan qalila, menggadaikan petunjuk Allah. Cerita-cerita tentang petunjuk, tidak berani membedakan yang mana yang benar, mana yang salah. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Ta'limul Qur'an. Iya. Bagus. Kiai siapapun yang tidak berani menjawab permasalahan nasab, leren dari kiai. Ini bukan masalah Habib, ini masalah nasab Rasulullah yang harus kita jaga. Orang seperti saya, orang bodoh itu mengharap pendapat orang-orang alim biar anak cucu saya tidak simpang siur. Gitu loh. Ya. Mengucapkan hai. Alah, baca kitab kayak Gus Bah itu banyak sekali yang bisa, banyak sekali. Cuma kurang modal untuk beli kitab ya. Terus nggak ada membaca kitab, itu ada forumnya itu. Anda dipercaya masyarakat berarti amanah. Gus Bah itu dipercaya masyarakat dan kitabnya didengar masyarakat Indonesia bahkan dunia. Sekarang kalau saya enaknya sendiri ngawur, tidak bertanggung jawab, wah itu kacau, itu dipertanyakan ilmunya. Nah, sedangkan kepercayaan itu adalah amanah.
ada santrinya dan lain sebagainya. Amanah itu, amanah dari Allah. Intinya kita meminta ya, tanggung jawabnya orang alim itu ya, konsep orang alim itu kan la islama illa bitokoh, berdasarkan pengetahuan Islam dengan keutamaan Islam. Keutamaan Islam itu apa? Membedakan yang benar mana yang salah. Tidak boleh menggadaikan ilmu untuk kepentingan kelompok atau kepentingan uang atau kepentingan apapun, itu nggak boleh. Atak murunan nasa cuma perintah-perintah dalil membaca kitab apa ya, balapan motor rossi ngono iku, maca kitab dledek ngono iku. Tuh, itu tidak menjadi standar itu. Gitu. Wis mencela-mencele wasani iman kusun wis ora kena dipercaya. Kita itu percaya, dasarnya itu pengetahuan. La islama illa bitaqwa wala taqata illa bil jamaah. Kemudian pengetahuan itu diikuti. Pengetahuan tentang petunjuk Allah, kebenaran itu diikuti. Baru di situ muncullah imarat orang-orang alim, alamah yang memberikan edukasi. Dan ada tanggung jawab orang alim, orang alamah itu sebagai imarat, sebagai penyampai risalah, penyampai edukasi. Carikan solusi tentang kitabnya. Kalau enggak ya jangan daftar jadi orang alim, mundur. Tuh, percaya ngono orang ngono karepmu. Iki arep bulan Ramadan lho. Jangan seenaknya sendiri. Macam kita kan diledek bro, wakeh banget. Pondok Blok Agung ngelayuno piro sarang, Rembang sampai Pasuruan, sampai Jember, sampai Ploso, Lirboyo, Jawa Tengah, Tegalrejo, seluruh Indonesia. Pondok-pondok itu melahirkan intelektual keagamaan. Tapi lek gak iso ndelok ya kebangetan kalau nggak bisa melihat kayak gitu. Seumpama Ustadz Somad dengan Gus Bahak, perbedaannya apa? Ustadz Somad itu pakar definisi, kalau Gus Bahak itu penelitian. Karena apa? Melibatkan rujukan-rujukan yang begitu luas, ya kan? Nah, sekarang permasalahannya apa? Gus Bahak itu saya pandang orang alim dari mana? Segi rujukannya atau rujukannya itu loh, selalu mencari rujukan yang gitu banyak, pandangan ulama dan lain sebagainya, bahkan hadisnya dengan sanad-sanad yang kelihatan mumpuni. Nah, juga mengambil konsep-konsep ulama, kiai dan lain sebagainya sebagai tolak ukur. Tolak ukur apa? Saya kagum sama Gus Bahak. Tolak ukur sebagai lidafil fitnah, menolak fitnah. Nah, tapi permasalahan fitnah itu yang bagaimana, yang bukan fitnah bagaimana? Ini sudah masuk kasus, bukan fitnah lagi. Harus terbuka masalah nasab ini. Jadi beda dengan maksiat yang kecil, perbuatan dosa yang kecil itu lidafil fitnah. Nah, agar tidak jadi fitnah, tidak jadi permasalahan. Ini sudah menyangkut bangsa, agama, ya kan? Bahkan sesuatu yang kita imani, Rasulullah SAW. Gimana? Bukan lidafil fitnah lagi, diculek matane kuwi entuk. Jelas itu Qur'ane. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man dzalim wa kana Allahu sami'an alima. Apalagi pengikutnya Gus Bahak banyak sekali, butuh kejelasan. Itu loh. Masalahnya ini akidah. Share ya YouTube ini, sing orang nge-share dongani somplak kabeh. Loh, kalau Kiai Imad justru jadi fitnah besar. Anggap Kiai Imad adu domba, Gus Abbas adu domba, kemudian yang lainnya dianggap provokasi dan lain sebagainya. Apa Gus Bahak tidak bisa membedakan seperti itu?
Nah ini justru fitnah yang sangat besar sampai negara. Coba keturunan Gus Abbas, keturunan siapa, keturunan siapa, Lirboyo dan lain sebagainya. Wong saya punya prinsip cuma apa? Karena saya bukan kiai dan saya bukan Gus, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya YouTuber, katanya mencari makan sedikit buat beli rokok dan kopi. Jadi prinsip saya mudah sebagai orang Islam. Prinsip saya itu hanya langibu walahu wajinatu wa tafakurum bainakum bil ma'ruf. Di dunia ini cuma bermain. Yang penting ada faedahnya. Saya anggap saya ngaji. Saya menanyakan pada seorang guru, Gus Baha, orang alim yang dipercaya orang. Ini tanggung jawab Anda mana, Gus? Tentang nasab. Jangan membuat keruh keadaan. Orang kalau membuat keruh keadaan bagaimana? Lek wani ojo wedi-wedi, lek wedi ojo wani-wani. Gimana ini Gus Ba dan Gus-Gus yang lainnya dan kiai-kiai yang lainnya? Jangan dilewel, jangan cuma cerita amal. Selesaikan masalah nasab. Saya pengen tahu PBNU semua, bahkan negara ini saya tuntut. Lu enak saja, saya dengar, saya lihat di YouTube. Saya tidak rela bangsa ini diacak-acak dan agama ini buat mainan. Sudah jelas itu ya. Kalau dalilnya Jurmiyah itu jelas. Istawal ma'u wal khosabah. Naiknya sesuatu, ilmu. Naiknya ilmu, turunnya ilmu. Rendahnya ilmu, tingginya ilmu itu tergantung ukuran. Istawa wis munggah apa almau banyu al khosabata bareng karo ukurane. Jadi ini ilmuwan kok ora enek ukurane ilmuwan. Dia mau bodoh ora pantas, dia mau pinter drewer. Ya kan? Gitu loh. Gimana itu bro? Apa kata dunia? Hah? Alim itu ada syarat-syaratnya, ya kan? Syaratnya kalau dalam ihya-nya ya, manjada ilman. Siapa wong sing tambah ilmune iku tambah pituduhe. Sedangkan orang alim tidak dapat pituduh, orang bodoh dapat petunjuk. Orang alim tidak dapat petunjuk, orang bodoh dapat petunjuk. Orang bisa membaca kitab bisa tidak dapat petunjuk, sedangkan orang bodoh bisa dapat petunjuk melakukan apa adanya. Itu pendapat Imam Ghazali. Dan itu mudah, masalah nasab itu mudah, ada kitabnya, ada penukilnya, nggak mincal-mincel. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, ini loh. Wong itu cuma sejarah kan gitu. Jawab Gus, lawan Gus Jazuli, Kiai Imad, nggak apa-apa saya dukung semua. Karena apa? Untuk edukasi, untuk kebenaran. Wah saya kecewa ini selalu melihat YouTube-nya Gus Baha. Kadang-kadang saya lihat, saya mutolaah ya. Saya buat referensi pandang-pandangannya Gus Baha. Ini tuh kacau, udah memakai kakek. Pusing. Gimana ini bro? Apa kata dunia? Seorang dinobatkan jadi orang alim. Tanya itu sama Universitas Muhammadiyah atau gimana? Diajak membahas atau gimana ya kan? Kita aja kok repot. Wali Songo